Halo Teknolovers, Indonesia meraih kemerdekaan dengan penuh perjuangan. Kepahitan masa lampau jadi story tersendiri bagi masyarakat Indonesia hingga kini. Belanda jadi negara paling lama menjajah Indonesia, sehingga segala kekayaan alam Nusantara direbutnya. Sayangnya kala itu Indonesia masih terbagi dari banyaknya kerajaan di berbagai pulau, dan akhirnya mereka perlahan mulai bergerak melakukan perlawanan, meski hanya berbekal senjata tradisional. Pasukan khusus pun dibentuk untuk mengambil alih semua yang dikuasai para penjajah. Seberapa hebatkah mereka? Nah, berikut ini aku akan membahas beberapa ketangguhan pasukan rakyat di zaman penjajahan. Tapi sebelum lanjut, pastikan dulu kamu telah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk selalu update informasi terbaru dari teknologi populer. Pasukan bambu runcing cukup familiar di telinga kita. Pasukan ini terdiri dari kumpulan masyarakat Indonesia yang berani menghadapi serangan pasukan Belanda, Netherlands Indian Civil Administration, sekitar tahun 1945. Sesuai namanya, pasukan ini mengandalkan senjata berupa satu batang bambu yang ujungnya dibuat meruncing. Nah, anggota yang tergabung dalam pasukan bambu runcing, mulai dari BKR, TKR, ex-prajurit peta, serta barisan pelopor dan rakyat biasa tentunya. Mereka bersatu melawan agresi penjajah dan menyebarkan segala informasi ke seluruh pelosok Indonesia agar diketahui masyarakat dan barisan pasukan-pasukan lain yang juga melakukan perlawanan mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Selanjutnya ada pasukan Teronggolawe, pasukan barisan gagah berani, yang tak lain adalah gabungan dari pasukan TNI berpangkat perwira cadangan dan para pelajar yang duduk di bangku sekolah menengah atas atau yang telah berusia sekitar 20 tahun ke atas. Huruf T dari nama pasukan ini memiliki artian cadangan karena pasukan ini berdiri sebagai pasukan cadangan jika diperlukan saat pasukan inti sedang terdesak atau tidak berada di tempat. Pasukan bertugas untuk menyusup ke daerah musuh atau jadi mata-mata hingga melatih rakyat dalam menggunakan senjata. Di era penjajahan, serangan bertubi-tubi dilakukan kepada rakyat pribumi. Hal itu membuat kaum pemuda-pemudi merasa geram. Mereka pun bergerak bersatu untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Jadi, bukan hanya para tentara dan rakyat sipil saja nih yang berjuang, tapi para pelajar juga turut andil dalam aksi pukul mundur penjajah dalam negeri. Mereka kompak membentuk barisan yang dinamakan Tentara Pelajar. Pasukan tentara pelajar dari satu kota ke kota lain pun turut bermunculan. Barisan tentara pelajar terdiri dari pria atau wanita dan juga dari beragam usia. Namun memang didominasi oleh para pemuda-pemudi yang sudah dewasa. Mereka bahkan tak gentar dalam mengangkat senjata, maju melengsarkan para tentara Belanda kala itu. Mengusir penjajah yang lama menguasai bumi pertiwi bukanlah hal mudah. Mulai dari era Belanda sampai Jepang, semuanya ingin mengambil alih seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di daerah pelosok sekalipun. Pergerakan untuk melawan para perampas sumber daya itu mulai bermunculan. Salah satunya yang dilakukan oleh orang-orang di Kalimantan. Pulau Kalimantan pernah menjadi medan perang melawan penjajah. Peristiwa ini pun dikenal dengan nama perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Belanda dan kemudian Jepang. Pulau ini dahulu dikenal dengan sebutan Borneo. Di Pulau Kalimantan dulunya pernah ada satu pasukan yang cukup ditakuti bernama Pasukan Hantu. Anggotanya berisikan prajurit Dayak yang sudah berpengalaman dalam berperang dan menguasai medan. Mereka hanya berbekal senjata tradisional mampu melumpuhkan puluhan lawan dan kemungkinan ratusan penjajah yang masuk ke wilayah mereka. Kedudukan Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad, tergantikan dengan Jepang yang melakukan perlawanan kepada mereka. 3,5 tahun Jepang menjajah tanah air dan memperlakukan pribumi sangat tidak manusiawi. Mereka memanfaatkan masyarakat pribumi untuk membentuk tentara lokal. Salah satunya ialah pembentukan pasukan khusus, di mana anggotanya memang diambil langsung dari masyarakat pribumi.
Pasukan itu kemudian dinamakan Heiho dan Peta. Nah, kedua pasukan ini memiliki fungsi berbeda. Heiho lebih berperan sebagai pasukan pembantu tentara Jepang, sedangkan Peta berfungsi sebagai pasukan yang bertugas untuk mempertahankan suatu daerah saja. Setelah Jepang dinyatakan kalah perang dan saat itu situasi negara Jepang sedang kacau, Indonesia memanfaatkan momen dengan bersatu mengusir mereka dari tanah air. Yup, semangat dan ilmu berperang dari Dai Nippon lalu digunakan oleh para ex-tentara buatan mereka untuk melawan agresi sekutu yang punya kerjasama dengan Belanda. Nah, terakhir ada Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR. Ini nih angkatan perang pertama yang ada di Indonesia sebelum jadi TNI saat ini. TKR dibentuk oleh pemerintah setelah kemerdekaan dan menjadi pemberharuan dari Badan Keamanan Rakyat BKR bentukan Presiden Soekarno. TKR memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan situasi di Indonesia pasca proklamasi dari segala sesuatu yang tidak aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, TKR ini terbagi lagi jadi 3 bagian, yaitu TKR Darat, TKR Laut, dan TKR Jawatan Penerbangan sebagai pasukan untuk menjaga keamanan dan melawan kembalinya Belanda ke Indonesia setelah berhasil meraih kemerdekaan. Hingga kini telah ada beberapa jenis pasukan yang ada di Indonesia dan dibagi menurut fungsinya. Sebut saja TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan Polisi. Keempatnya pun memiliki pasukan elit yang akan mengerjakan tugas khusus dan rahasia. Itulah pasukan rakyat di era penjajahan yang berjuang mempertahankan wilayah NKRI agar tak dikuasai para penjajah. Gak kebayang ya daya juang mereka di masa-masa menegangkan dahulu? Semoga informasi ini menambah wawasan kamu ya, Teknolovers. Yuk, klik like dan share videonya agar semakin banyak orang yang mendapatkan updatean terbaru dari channel Teknologi Populer. Thanks for watching.